Ya, sampai saat ini hasil dari perhitungan Pilpres Amerika Serikat masih dinanti-nantikan ya. Menariknya, terlepas dari berbagai isu yang menjadi sorotan dalam Pilpres Amerika tahun ini, ada masalah krisis perubahan iklim yang juga menjadi perhatian. Lantas apa yang masuk dalam rencana di antara kedua calon, baik itu dari Partai Demokrat Joe Biden atau dari Partai Republik petahana Donald Trump? Lebih lengkap kami ulas dalam kebijakan energi Trump versus Biden berikut ini. Jadi dalam Pilpres Amerika kali ini, kandidat antara Trump dan Biden keduanya memiliki pandangan yang berbeda soal penggunaan energi sehingga hal ini pun menjadi sentimen yang berpengaruh pada harga komoditas. Kita lihat pergerakan harga komoditas mulai dari minyak. Usai anjlok 10% pada pekan lalu kemarin, harga minyak mentah berjangka ini berhasil rebound. Khususnya untuk Brent ini naik lebih dari 1% dan bahkan menembus level psikologis di atas $41 Amerika per barrelnya. Sedangkan WTI juga sama, terangkat menjadi sekitar $39 per barrel. Namun sayangnya berbanding dengan minyak, komoditas safe haven emas ini justru yang sempat menguat ya selama 3 hari sebelumnya malah terkontraksi ataupun terkoreksi di pasar spot. Walaupun memang sekarang sudah ada apresiasi sedikit di harga 1.903,21 per troy ounce-nya. Nah, volatilitas harga komoditas yang terjadi pada perdagangan yang kebetulan bertepatan dengan Pilpres Amerika ini tentunya dipengaruhi oleh ketidakpastian dari hasil proses perhitungan suara yang ternyata berbeda dari survei yang sudah dilakukan. Kita akan lihat update-nya seperti apa. Nah, untuk sementara waktu kandidat dari Partai Demokrat Joe Biden masih unggul berdasarkan dari suara populer maupun dengan suara elektoral. Akan tetapi di Amerika, sistem untuk memenangkan golden ticket menuju White House adalah jika salah satu kandidat mampu meraup 270 suara elektoral. Nah, kita lihat sejauh ini Biden sudah menyalip Trump dengan suara 264 elektoral, sedangkan Trump ini hanya meraih 214 suara elektoral. Ini data yang kami dapatkan adalah dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi bisa dikatakan cukup sengit sekali, apalagi banyak poll survei yang juga memprediksi bahwa Biden sebenarnya akan menang telak dari Trump. Namun jika kita lihat dari hasil perhitungan, ternyata suara untuk Trump ini juga cukup banyak meskipun Biden saat ini masih terus memimpin. Lalu kapan perhitungan suaranya selesai? Dalam kondisi normal biasanya hasil langsung diumumkan pada pagi hari. Tetapi khusus untuk tahun ini sistem votingnya agak berbeda karena pandemi di mana terbagi dua sistem. Ada yang datang langsung ke tempat dan ada juga yang vote melalui pos. Nah, jadi proses perhitungan suara akan memakan waktu lebih lama, mungkin bisa berhari-hari atau bahkan sampai hitungan minggu. Nah, selain itu untuk Pilpres Amerika tahun ini perkiraannya ada 150 juta warga Amerika yang memilih atau tingkat partisipasinya ini sudah naik menjadi 65%. Nah, sehingga kali ini tingkat partisipasi warga yang memilih ini telah memecah rekor dari pemilu sebelumnya yang selalu mentok di 61 sampai 62%. Nah, hingga sekarang semuanya sepertinya masih menunggu kepastian ya, tidak hanya dari hasilnya tetapi juga dari kebijakan nantinya. Pasalnya, setiap kebijakan Amerika sebagai negeri adidaya memiliki dampak yang begitu besar. Ada ekonomi, geopolitik, hingga ke isu lingkungan yang tentu menjadi sorotan di seluruh dunia. Kita akan lihat seperti apa. Kali ini kita akan bandingkan kebijakan Trump versus Biden dalam hal mendukung perubahan iklim. Jadi bagai bumi dan langit, mungkin itu yang bisa digambarkan ataupun menggambarkan perbedaan pendapat Trump dengan Biden terkait penggunaan energi. Misal saja Trump, selama dia menjabat, Trump sudah menghapus beberapa peraturan dan kebijakan pencegahan pemanasan global. Bahkan Trump ini menarik Amerika dari perjanjian iklim Paris yang merupakan fakta global untuk memerangi perubahan iklim. Alasannya adalah perjanjian tersebut dinilai Trump hanya akan merugikan ekonomi dan menguntungkan negara lain. Jadi tidak hanya itu juga, Trump juga ternyata menghapus warisan pendahulunya Presiden Obama dengan menghapus mandat ekonomi bahan bakar rata-rata perusahaan. Padahal selama ini Amerika adalah negara penghasil gas rumah kaca terbesar kedua di dunia setelah China, sehingga hasil pemilu nanti juga akan menentukan nih berapa lama Amerika akan keluar dari perjanjian iklim Paris. Nah, bertolak belakang dengan Trump, Biden juga berjanji bahwa
Amerika akan justru bergabung kembali jika dia terpilih sebagai presiden. Dalam kampanyenya, Biden mengatakan akan menganggarkan dana sebesar 2 triliun dolar dan fokus pada clean energy dengan cara menggenjot pengembangan energi baru terbarukan atau EBT. Selain itu, Biden juga ingin industri mobil listrik lebih agresif. Biden juga berjanji akan membangun lebih dari 1,5 juta stasiun pengisian daya kendaraan listrik pada tahun 2030 dan akan membuat peraturan baru seperti kredit pajak kendaraan listrik. Kemudian beda lagi kalau Trump. Trump justru cenderung pro pada bahan bakar fosil. Yang dimana diharapkan oleh Trump adalah untuk bisa mendorong industri otomotif dan migas. Dan ternyata hal ini juga terbukti dari kemandirian energi dan rekor tertinggi produksi migas Amerika yang tercapai di masa kepemimpinannya. Nah, dari perbedaan kebijakan ini, apa sebenarnya pengaruhnya ke Indonesia? Kita akan lihat lebih jauh di slide berikutnya. Kebijakan Amerika memiliki efek yang besar dan dapat mendorong arah kebijakan negara lain. Jika Biden memimpin dan program clean energy 2 triliun dolarnya agresif, maka terbuka juga peluang bagi negara lain tidak terkecuali Indonesia untuk dapat lebih cepat transisi dari energi fosil ke EBT melalui investasi dan dukungan lainnya. Namun, jika Trump yang menang dan masih memutuskan untuk keluar dari perjanjian iklim Paris, maka negara lain termasuk Indonesia juga tidak akan memilih memasang target ambisius untuk pengurangan karbon. Di mana saat ini target yang masih dibidik oleh Indonesia untuk tahun 2050 mendatang adalah 31%. Kemudian jika berkaca juga pada Trump yang lebih condong mengutamakan energi fosil, maka komoditas CPO dan batu bara tidak akan mengalami tantangan. Jadi berbeda lagi dengan Biden yang ingin mengandalkan energi ramah lingkungan seperti EBT yang dapat membebani komoditas energi berbasis fosil. Nah, kemudian bagaimana dengan pengembangan industri kendaraan listrik? Terutama kan saat ini Indonesia juga sedang berpeluang memasarkan baterai listrik ke Amerika Serikat dan pemerintah juga mempunyai rencana hilirisasi jangka panjang nikel untuk membangun industri baterai listrik di sini. Nah, apabila Biden terpilih dan mempercepat penetrasi kendaraan listrik, maka bukan hanya target baterai listrik saja yang diuntungkan, tetapi juga permintaan komoditas nikel tanah air yang akan melonjak. Dan inilah perbedaan pendapat serta dampaknya terkait lingkungan dari kedua calon presiden Amerika Serikat. Siapapun yang terpilih nanti, Indonesia sebagai mitra dagang negeri adidaya harus siap dengan berbagai peluang dan resiko dalam menjalani hubungan bilateral yang baik.